Halo teman-teman, jadi hari ini aku akan memberikan kepada teman-teman pembelajaran mengenai basic dasar grammar dalam bahasa Inggris. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen banget belajar bahasa Inggris tapi bingung harus dari mana, nah ini aku akan berikan poin-poin penting dalam membuat suatu kalimat di dalam bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Yuk langsung cek aja. Nah, teman-teman, untuk memulai belajar bahasa Inggris itu, baik dalam berbicara maupun menulis, kita butuh yang namanya suatu kalimat. Dalam bahasa Inggris, teman-teman perlu mengetahui adanya kalimat yang isinya minimal mengandung subjek dan verb. Nah, selanjutnya, dalam kalimat itu kan tadi perlu subjek dan verb. Nah, apa sih itu verb? Verb adalah kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas atau kondisi. Nah, verb itu ada yang dimaksud sebagai auxiliary. Nah, apa sih auxiliary? Auxiliary itu dibagi 4, ada to be, have, do, dan modal. Nah, to be itu ada is, am, are, was, were, been, being, dan juga be. Nah, have itu ada have, has, dan had. Untuk do, ada do, does, did, dan modal itu ada will, shall, may, would, can, could, dan etc. Nah, kira-kira ini adalah verb auxiliary yang teman-teman perlukan untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, kita langsung ke subjek dan verb agreement. Nah, ini penting ya untuk teman-teman perlu ketahui. Nah, yang pertama itu ada I, itu maksudnya saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, dan it itu merujuk kepada sebuah kata benda namun dia subjek. Oke? Nah, jadi itu dilihat di chartnya, posisinya I, you, they, we, he, she, it. Jadi posisinya I, you, they, we, he, she, it. Itu dalam bentuk chart ya. Nah, kemudian ini harus dipasangkan. Apa pasangannya? I itu am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. I am, you are, they are, we are, he, she, it, is. Nah, ini wajib banget teman-teman ketahui. Oke? Nah, sebagai contohnya kita buat I am doctor. You are beautiful. They are students. We are soldiers. He is handsome. She is beautiful. It is a book. Jadi gitu ya teman-teman. Ingat pasangannya. Nah, tetapi ada notes-nya nih teman-teman buat tenses simple present. Nah, nanti ada video tersendiri untuk simple present ini. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Jika subjeknya tunggal, nah itu harus verb satunya itu harus ditambahkan s atau is. Nah, tapi jika subjeknya jamak, itu nggak usah perlu penambahan s atau is. Nah, kita lihat contohnya. Example, she goes to school in the morning. Jadi go-nya itu kan artinya pergi. Nah, karena si-nya ini tunggal, berarti dia harus ditambahkan es. Jadi goes to school in the morning. Nah, coba kita lihat contoh kedua. He plays a drum. He ini juga sebagai subjek tunggal. He merujuk ke dia laki-laki. Play ditambahkan s, jadi plays a drum. Jadi verbnya itu harus ditambah s atau is. Nah, itu tadi untuk subjek tunggal.
selanjutnya kita lihat ke subjek jamak. Jamak itu kayak plural ya teman-teman. Nah, misalkan kayak gini. They go to cinema. Jadi go-nya ini nggak perlu ditambah is karena subjeknya itu jamak. Mereka, banyak gitu. Nah, contoh lagi, the students. Students-nya pakai s artinya murid-murid. Play a guitar. Nah, jadi play-nya ini nggak perlu ditambahin s karena tadi students-nya itu banyak jamak. Jadi cukup play aja. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, coba teman-teman buat kalimat lagi supaya bisa mengingat subjek tunggal itu verb-nya harus ditambah sis dan subjek jamak itu verb-nya nggak perlu ditambahkan s atau is. Nah, selanjutnya kita lihat ke this dan that. Nah, ini this dan that itu untuk verb tunggal atau noun tunggal. Contohnya, this house is big. That is my friend. Jadi, this itu merujuk ke verbnya tunggal atau nounnya tunggal. Nah, dalam hal ini, this dan that itu karena tunggal, jadi dia dipasangkan dengan is. Nah, selanjutnya ada these dan those. Nah, these dan those itu merujuk pada verb jamak dan noun jamak. Contohnya, these houses are big. Those are my friends. Kenapa? Karena houses-nya itu banyak kan, jadi rumah-rumahnya itu banyak. Jadi these house itu pakainya are. Sama kayak those are my friends. Friends-nya itu ditambahkan s karena those are my friends. Jadi gitu ya teman-teman, perlu diingat this dan that itu verb tunggal dan noun tunggal. Kalau these dan those itu verb jamak dan noun jamak. Nah, selanjutnya kita lihat ke countable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Nah, ini ada chartnya, itu buat teman-teman bisa ingat aja. Kalau subjeknya tanpa s atau is, itu verbnya harus pakai s dan is. Nah, begitu sebaliknya, kalau subjeknya ada S sama IS, nah itu verbnya itu tanpa S dan IS. Nah, gimana contohnya? Kita lihat. Banana looks delicious. The apples look delicious. Apa bedanya? Banana ini subjeknya itu tanpa S dan IS. Maka verbnya looks harus ditambah S. Oke? Nah, coba kita lihat the apples. Apples-nya ini jamak. Banyak gitu. Nah, berarti karena subjeknya ada penambahan is, maka verbnya look nggak usah ditambahkan s. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sama kita lihat lagi contohnya. The mosquitoes bite my hands. That food make me hungry. The mosquitoes itu merujuk pada nyamuk-nyamuk itu menggigit tanganku. Nah, karena nyamuknya banyak, itu subjeknya kan pakai s sama is. Berarti verbnya bite nggak usah ditambahin is atau is. Nah, sama kayak that food make me hungry. Nah, that food-nya ini kan dia subjeknya tanpa s dan is. Nah, berarti dia verbnya nggak usah pakai s sama is. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Gampang kan? Nah, kira-kira teman-teman udah paham belum? Kalau belum, coba yuk latihan di kuisnya. Nah, itu ada 7 soal, teman-teman coba isi dulu. Nanti baru kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita lihat nomor 1. She bla 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 my sister. Nah, she itu pasangannya apa? Is, oke? Jadi, she is my sister. Gampang kan? Coba nomor 2. They bla 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 a coffee. Nah, they itu kan dia jamak. Nah, maka verbnya pakai s atau is? Enggak kan? Berarti they drink a coffee. Oke, yang nomor 3, this bla 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 my friends. This itu tadi jamak kan? Nah, maka harus pakai are. Jadi, these are my friends. Nah, nomor 4, we bla 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 a hand sanitizer. Nah, we itu kan jamak.
Verbnya pakai S atau IS nggak? Nggak kan? Berarti we make, oke? Nah, nomor 5 gampang banget tuh. He pasangannya is, jadi he is polite, oke? Nah, nomor 6, they bla 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 in the garden. Jadi, karena they itu jamak, nggak pakai S atau IS, maka verbnya walk, oke? Dan nomor 7, this candy bla 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 sweet. Karena this itu kan verbnya tunggal dan nounnya tunggal, maka pasangannya is. Jadi, this candy is sweet. Oke teman-teman, sampai segitu dulu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat terus!